Jika mendapat izin dari Bapak, awal tahun 1900, Ibu sudah tahu betapa hati kami senantiasa ingin akan pergi ke Eropa. Tadinya sudah kami padakan akan belajar di sini saja, karena Eropa tiada akan tercapai oleh kami. Tahun yang lalu, sedianya kami sudah berbesar hati benar akan pergi ke Betawi. Sungguh pun, ketika itu, angan-angan kami masih melayang-layang ke Eropa jua. Kami hendak memohonkan kepada pemerintah Hindia mengirimkan kami ke negeri Eropa dengan belanja negeri. Rukmini akan belajar menggambar dan melukis patung, supaya di kemudian hari dapat memberikan tenaga untuk menghidupkan lagi seni Hindia ini. Ialah salah satu upaya memakmurkan rakyat. Adikku yang seorang lagi akan belajar di sekolah rumah tangga, supaya kemudian dapat mengajarkan kepada gadis-gadis yang bakal jadi ibu. Apa faedah berhemat? Suatu kepandaian yang perlu benar dipelajari oleh rakyat Jawa yang tak tahu akan sakit hidup dan gila kebagusan yang berlebih-lebihan. Dan aku sendiri akan belajar jadi guru, supaya dapat mengajarkan kepada gadis-gadis yang bakal jadi ibu. Itu lain daripada pengetahuan, pun juga arti kasih dan adil seperti sudah kami ketahui oleh karena orang Eropa. Pemerintah hendak memakmurkan Pulau Jawa, hendak mengajar rakyat pandai berhemat, dan hendak memulainya dengan pegawainya. Apakah gunanya memaksa orang laki-laki menyimpan uang apabila yang perempuan pemegang rumah tangga tiada tahu akan harga uang itu? Pemerintah hendak memajukan, mencerdaskan orang Jawa, dan dimulainya memaksa lapisan atas, ialah lapisan bangsawan, belajar bahasa Belanda. Bukankah sekarang, bila hendak mengangkat seseorang dari kalangan itu jadi amtenar, kepintaran orang itu sudah diperhatikan benar-benar. Tetapi sudah cukuplah bila hanya ada kecerdasan pikiran itu saja. Bila dengan sebenarnya hendak memajukan peradaban,
maka haruslah kecerdasan pikiran dan kecerdasan budi sama-sama dimajukan. Dan siapakah yang lebih banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang lebih banyak dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah perempuan, ibu. Karena pada haribaan, si ibu itulah manusia itu mendapat didikannya, yang mula-mulanya sekali. Oleh karena di sanalah pangkal anak itu belajar merasa, berpikir, berkata. Dan didikan yang pertama-tama sekali pastilah amat berpengaruh bagi penghidupan seseorang. Alangkah banyaknya tenaga yang sekiranya boleh berguna dan membawa rahmat bagi tanah dan bangsa, tinggal tiada terpakai. Oleh karena orang yang mempunyai tenaga itu, oleh karena congkak dan angkuhnya tiada sudi menggunakannya, orang bangsawan itu lebih suka papa dan menanggung sengsara daripada baik hidupnya. Tetapi harus bekerja tiada berpayung kemasan, melindungi kepalanya yang bangsawan itu. Segala barang yang tiada dilindungi oleh barang yang sangat diingininya itu, yang tidak ditudungi payung keemasan. Hinalah bagi orang bangsawan itu. Sementara waktu itu, alangan yang terutama harus kami hilangkan. Ialah alangan yang ada di rumah kami sendiri. Dan kami pun akan merasa girang, segirang-girangnya, jika mendapat izin dari Bapa. Aduh, alangkah pedihnya, sedihnya rasa hatiku. Sangat sengsaranya menjadi seorang anak gadis Jawa, sedang dia ada berperasaan halus. Ibu bapakku, kasihan, kasihan. Nasib celaka manakah yang memberikan kami ini kepadanya jadi anaknya? Kami hendak mencari berhubungan dengan laki-laki kaum kami yang terpelajar dan berhaluan kemajuan. Hendak mencoba bersahabat dengan dia. Lagi pula akan mencoba mendapat bantuannya. Bukanlah laki-laki yang hendak kami lawani, melainkan pendapatan kolot dan adat usang, yang tiada gunanya lagi bagi tanah Jawa kami di masa yang akan datang. Ialah masa Jawa baru, yang beberapa orang lain serta dengan kami jadi penebas jalannya. Dari dahulu-dahulu, di kalangan mana jua pun, perintis jalan kemajuan itu, menanggung sengsara. Hal itu kami ketahui. Senangnya rasa hati, jika ada bercita-cita, ada bertujuan hidup. Tetapi sekarang ini belum boleh kami berhubungan dengan laki-laki bangsa kami yang muda-muda. Dengan segera saja kami yang muda-muda, dengan segera saja kami akan dituduh orang berbuat sumbang. Menurut pendapat orang, sekali-kali tidak selayaknya perempuan yang belum bersuami bersahabat dengan laki-laki, baik yang sudah kawin maupun yang belum. Nanti bila sudah kami peroleh kebebasan kami, barulah dapat kami bekerja. Kami ada tahu bahwa memang ada juga laki-laki yang menghargai perempuan yang beradab dan berpikiran. Ada
Ada kudengar seorang pegawai negeri Bumiputra yang berpangkat tinggi mengatakan bahwa perempuan yang beradab dan berpikiran menjadi penolong dan pembantu yang berharga bagi laki-laki.